Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babul isari. Bab tentang isar. Isar kemarin adalah dia senantiasa mendahulukan saudaranya padahal dia sendiri dalam kondisi kepepet, pada kondisi butuh, tapi dia masih mementingkan saudaranya. Kemudian wal muwasati, dan memberi contoh kebaikan kepada orang lain. Ini keutamaan sifat isar dan keutamaan memberi contoh atau uswah, ya, muwasah, berbagai macam contoh kebaikan. Firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi mereka orang-orang Ansor itu senantiasa mendahulukan urusan-urusan saudaranya, ya, senantiasa mendahulukan urusan-urusan saudaranya, padahal mereka sendiri dalam keadaan sangat butuh, sangat membutuhkan terhadap perkara itu. Kemudian firman Allah lagi, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan ala hubbihi, atas perkara yang ia sukai atau yang paling bagus, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi ini memberikan makanan yang mana pada saat itu dia masih suka, masih butuh terhadap makanan itu, tetapi makanan itu juga disedekahkan kepada orang miskin, anak yatim, dan juga tawanan. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa mendahulukan kepada saudaranya, mengakhirkan dirinya sendiri padahal dia sendiri dalam keadaan butuh. Masya Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun
Fa arsala ila ba'di nisaihi faqalat walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma'un. Tsumma arsala ila ukhra faqala misla dzalika hatta qulna kulluhunna misla dzalik. La walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Faqala ma yudhifu hadzal lailah faqala rajulun minal ansar ana ya Rasulullah. Fangtalaqa bihi ila rahlihi faqala limraatihi akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin qala limraatihi hal indaki syai'un qala la illa qutu sibyani. Qala fa'alilihim bi syai'in fa idza aradul 'asha fanawwimihim wa idza takhala dhaifuna fatfi'i as-siraja wa arihi ana naqulu. Faqa'atu wa aqala dhaifu wa bata thawiyaini wala asbaha qada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma fi dhaifikuma al-laila muttafaqun alaih. Jadi yang pertama tadi ayat Al-Quran wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ini asbabun nuzulnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki tadi berkata, saya dalam keadaan kelaparan. Ada orang datang kepada Nabi dan mengutarakan bahwa dia dalam keadaan sangat lapar atau sangat berat, sangat kekurangan. Maka Rasulullah SAW pergi menjumpai istri beliau. Maka istri beliau berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya dengan hak, tidak ada di sisi saya kecuali air saja. Jadi Nabi sampai datang kepada istrinya untuk menjamu tamunya yang kelaparan. Maka istrinya menjawab, di rumah gak ada apa-apa kecuali air. Kemudian Nabi pergi ke istri yang lain dan jawabannya sama. Sampai semua istrinya dikelilingi, jawabannya sama. Tidak ada makanan yang bisa dimakan di rumah kecuali air. Niki Pak, keluargane Kanjeng Nabi ngeten iki. Awake dhewe masyaallah bendina. Masyaallah isu-isu nggih mun enten roti. Lagi melek ngombe banyu anget ngeten masyaallah. Mulane kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi niku sak mulya-mulyane manusia, tapi kehidupannya seperti ini. Makanya Bapak Ibu nak wong kekurangan dalam urusan makan, dalam urusan pakaian, dalam urusan rumah, itu bukan tandanya Allah benci pada kita. Justru kalau orang itu disayangi Allah, kehidupannya akan didekatkan oleh Allah dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Maka Nabi katakan, pikirkan dulu omonganmu. Maka betul ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada seluruh ahli keluargaku, bahkan diriku sendiri. Nabi katakan, pikirkan omongan kamu. Maka orang itu tetap mengatakan demikian. Maka Nabi bersabda,
ketahuilah orang-orang yang mencintai aku akan ditimpakan berbagai macam ujian, ujian-ujian seperti datangnya air yang mengalir, tijfafan, silih berganti. Mulane wong niku nak dicintai kali Allah siap-siap diuji kali Gusti Allah, nggak tahu ujiannya nopo, dan ini bertubi-tubi ujiannya niku. Makanya nak diuji kali Gusti Allah niki aja melayu, sabar nggih. Tandanya kalau sabar dia adalah semakin dicintai oleh Allah. Dan ini jenengan bersani sendiri kehidupannya Nabi dan sahabat kaya ngeten niki. Kanjeng Nabi garwane mboten trimo situk, adek kabeh ora enek panganan ning omah kejaba banyu. Masya Allah. Maka Nabi SAW kembali ke masjid, kemudian bersabda, mayudhifu hadzal laila, siapa yang siap menjamu tamu kita ini pada malam hari ini. Maka seorang berdiri, seorang Ansor berkata, ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasul. Maka bersegeralah dia bergegas menuju tunggangannya. Kemudian dia menemui istrinya, maka dia pun berkata, muliakanlah tamunya Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, bertanyalah orang Ansor tadi pada istrinya, apakah engkau memiliki sesuatu? Maka istrinya menjawab, tidak, kecuali makanan yang cukup untuk anak laki-laki kita saja. Masya Allah. Maka suaminya mengatakan, kalau gitu hiburlah anak kita ini, sehingga kalau nanti menjelang waktunya makan malam anak kita sudah tidur. Ditidurkan saja kalau gitu anaknya masih kecil. Maka apabila tamu kita nanti datang, kemudian hidangan makanan dihidangkan, maka nanti tolong matikanlah lampu ini, sehingga tamu kita nanti dia makan, saya tak pura-pura makan. Nah, ini Bang. Akhirnya skenario itu dijalankan betul. Akhirnya tamunya tadi makan dengan kenyang, tetapi satu keluarga malam hari itu wabata tawiyain, jadi malam hari itu seluruh anggota rumah itu dalam keadaan kelaparan. Falamma asbaha ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi-pagi menjumpailah orang laki-laki Ansor tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, sungguh Allah telah ridho, sangat-sangat ridho, min soni'ikuma, dari skenario kalian berdua, bidhoifikuma, dengan tamu kalian berdua, lailah malam tadi, muttafaqun alaih. Jadi dengan perbuatan semacam itu, Pak, Allah menyatakan ridhonya kepada dua orang sahabat tadi, sahabat dan sahabiah. Allah ridho kepada sepasang suami istri yang berbuat isar. Niki wong untung, Pak. Isih urip ning donya, tapi Allah sudah menyatakan keridhoannya. Bahkan gara-gara perlakuan suami istri ini turunlah ayat Al-Quran tadi di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka senantiasa mendahulukan saudara-saudaranya ala anfusihim, mengakhirkan dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun dia sendiri dalam keadaan butuh, dalam keadaan membutuhkan. Ngeten iki lho, Pak.
Sifat-sifat yang semacam inilah sifat kekasih Allah. Wong nak pengen dadi kekasih Allah niku gak angel jane. Gak angel. Nak gelem abot angel mboten angel wajane asline nggih. Kalau kita niat bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah ini pun di dalam kisah ini sahabat itu sebetulnya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan malah malaikat. Ternyata masya Allah. Dan inilah yang saya sampaikan ini, yang di dalam ayat dan hadis ini, inilah kunci barokah ya, kunci keberkahan. Itu kalau masing-masing orang senantiasa mendahulukan orang lain, ini kunci barokah. Niku ngoten. Niki urusan ngeten niki ketoke sepele tapi masya Allah. Nah nenggone negara-negara sing maju niku sederhana mawon. Nah negara maju niki mboten enten ae wong niku tengene urusan-urusan publik niku mesti mereka antri. Dan mereka enggak ono sing jenenge nyerobot. Bahkan seringkali orang tua dan orang lemah itu mendapatkan prioritas. Itu di negeri-negeri kafir begitu, Pak. Nah, numpak bis wong tuwek niku, orang yang cacat, orang tua mesti dekek ngarep dhewe. Sing wong waras antri buri ning buri, teko keri yo ngantri ning buri. Nah ning nggone dhewe, Pak. Waliane wong tuwek dikek mburi dhewe disel. Lah ngoten niku, Pak. Marahi negara niki mboten barokah. Niku ngoten niku. Soale ning negarane dhewe niku masing-masing individu niku mementingkan dirinya sendiri, mengakhirkan orang lain. Jadi ayate niku wau diwalik. Niki Indonesia ngoten. Gorong-gorong wali ayat wingi kan pun kula sampeyan itu. Niki pergeseran makna ayat Al-Qur'an niku ngoten niku. Diwalik. Bahkan datang luar negeri niku masih presiden. Masih presiden. Niku antri. Nang kene Jerman niku wong kafir. Presidene wedok kafir bisa. Niku melo antri. Nang kene masyaallah. Numpak kendaraan yang jaluk ning ngarep dhewe. Ayo minggir. Ngoten. Lah niku, Pak. Niki marahi negara niki mboten barokah niku ngoten niku lho, Pak. Aja nyepelekne perkara ngeten-ngeten niki. Ternyata Gusti Allah itu ridho, Allah itu suka kepada kelakuan-kelakuan hambanya yang senantiasa mengutamakan orang lain, dirinya sendiri dikorbankan, anaknya dikorbankan, istrinya dikorbankan demi mendahulukan saudaranya. Nah, dengan cara seperti ini Allah memberi keberkahan, barokah. Mulane ning Indonesia bolak-balik ruwat. Didandani kono rusak kene, didandani kene rusak kono. Didandani kono karo kene rusak karo pisan. Ya Allah. Nggih. Arepe dandani tibake tambah rusak. Niate karepe apik lho, iso dadine elek. Soale napa mboten barokah. Nak barokah, Pak. Niate elek, enek wong niate elek iku iso dadi apik. Niku nak barokah.
Iku jane ora ado-ado ning Indonesia dhewe nggih ngoten niku. Masyaallah. Niku barokah. Ning Indonesia biyen kaya Sunan Kalijaga ngoten niku ajeng dirampok. Ngoten niku. Nah nang kene critane kan ngoten. Zaman tibake sing ngerampok tambah tobat. Kan ngoten iki. Niat buruk justru membawa kebaikan. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnaini kafi salasati wa ta'amul salasati kafil arba'ati muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amul wahidi yakfil isnain wa ta'amul isnain yakfil arba wa ta'amul arba'ati yakfi samaniyah. Niki Pak barokahe Pak. Nak wong niku senantiasa mengutamakan orang lain barokahe. Rasul bersabda makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Niki nak barokah Pak. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Di dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan untuk 1 orang mencukupi untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang mencukupi 4 orang. Makanan 4 orang bisa mencukupi untuk 8 orang loh. Saya akeh barokahe saya akeh. Niku syarate wau mendahulukan kepada orang lain. Nah, masing-masing egois karepe dhewe waliane lho Pak niki. Waliane makanan untuk 4 orang hanya cukup untuk 2 orang soalnya digasak dhewe. Niki ngoten. Jenengan tingali niku Pak, nek wong niku lho kenduren kok prasmanan. Delengen niku. Kowe ana pira lak gak cukup. Lawuhe, segone. Terakhir kerin mesti lawu entek. Niku wis syukur niku nyun sewu. Niku kan makanan niku ketika dihidangkan dalam bentuk prasmanan, pikirane wong kabeh niku lho, aku ben wareg dhewe, wong liya bah-bahno. Mikire ngono. Mulane begitu buka pertama langsung gruduk ngoten. Dowe iki. Bowo, soalnya bowo nggih. Sampeyan rugi dong bowo 200 Mari ngono mangan gak oman. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Langsung diku sate sak tekem. Rumah sana dipangan seakan sunduke gitu. Masya Allah, delok niku wong murka ngoten niku, Pak. Akhirnya makanan yang harusnya cukup untuk orang 100 dipangan wong 20 wis amblas. Soale mikire niku nggih mikir rebutan. Teng pundi mawon Pak nak wong niku mikire rebutan. Niku mesti gak barokah. Lah nek gak sarebutan ini mun sampai ini nak rebutan donya niku ya kaya kere iku ngoten. Niki ning Indonesia barokah bumi saya entek soale budayane senengane golek keuntungan pribadinya masing-masing. Makanya entek barokah. Mun. Lah niki nggih ngeten Pak, perkara mangan niki, nek teng hadis niki termasuk napa niku Nabi memberi contoh supaya kalau makan tuh berjamaah, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau makan tuh sebaiknya berjamaah. Oh gak ijen-ijen.
Dan Nabi memberi contoh seperti itu, Pak. Ketika makan itu berjamaah, makan itu bareng-bareng. Makanya sepiring berdua niku ora manten anyar tok. Sepiring dua itu manten kawak ya. Nak perlu nak manten kawak itu sepiring berlima. Lho nggih lho bojone alanake telu. Manten kau bojone telu. Wah iki cocok iki. Angel. Sepiring berlima bojone papat berarti ya ngene. Wah iki angel. Ya nak sakit nggih sae niku. Masyaallah. Lah ngoten niku, nak manten lawas sekali anake pisan. Mangan sak piring, sak nampan bareng. Niku sunnah, Pak. Dahar bareng. Dan diajarkan ketika makan itu makan ikram namanya. Makan mendahulukan orang lain. Mangan bareng, Pak. Ora kok enek iwake ayam langsung disaut diceketem dhewe niki mboten ngoten. Niki nak makan berjamaah, makane cukup niku napa? Makannya makan ikram. Nek enek lawu sing enak didekek tengah, jikuke sithik. Makane nak makan model ngeten iki, Pak, pupu ayam situ sak keluarga cukup. Lho tenan niki. Disuwiri nak perlu kan ngoten sing nyuwiri didum. Ngoten. Makane riyen Kanjeng Nabi ndawuhne makanan 4 orang bisa mencukupi 8 orang. Niku ngoten. Niku barokahe kalau kita ikram ya, mendahulukan orang lain. Dan nanti kalau di publik, Pak, di tempat-tempat umum kita latih nggih, kita ngantri nggih, budayakan ngantri, jangan nyerobot nggih. Karena ternyata ketika nyerobot itu nanti barokahnya negeri ini akan dicabut oleh Allah. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun ala rahilati lahu fajala yadribu fasarahu yaminan wa shimalan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'hu fadlu dhuhri fal ya'ud bihi ala man la dhuhra lahu. Wa man kana ma'u fadlun min zatin falya'ud bihi ala man la zata lahu fadharqara min asnafil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna min fadlin rawahu Muslim. Niki, Pak, Nabi memberi contoh seperti ini. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami di dalam perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang datang, dia tidak memiliki tunggangan sama sekali. Jadi dalam satu pasukan Nabi dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang datang, dia tidak memiliki irja'a rajulun ala rahilatin lahu. Oh, tiba-tiba ada seorang laki-laki ya datang dengan membawa tunggangan. Irja'a rajulun ala rahilatin lahu. Jadi tiba-tiba ada seorang datang dengan mengendarai kendaraan. Kemudian Nabi menengok ke kanan dan ke kiri, melihat para sahabat radhiyallahu anhum ngecek pasukannya. Jadi ada orang datang naik kendaraan, kemudian Nabi ngecek pasukannya. Nabi noleh kanan, noleh kiri, dicek pasukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersama dia kelebihan tunggangan, maka berikanlah kepada orang yang belum memiliki tunggangan. Jadi Nabi memerintahkan sapa sing gak duwe kendaraan ditoleh ana sing duwe kendaraan loro, wehno sing gak duwe kendaraan. Itu Nabi nyampaikan seperti itu. Wa man kana mau fadlun min zatin falyaud bi ala malazadalahu.
siapa yang tidak memiliki bekal untuk perjalanan ini, nah, siapa yang ada kelebihan bekal ya, siapa yang memiliki kelebihan bekal untuk perjalanan ini, berikan kepada orang yang tidak memiliki perbekalan. Fadzakara min asnafil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Maka para sahabat mengatakan sampai kami mengira bahwa kita tidak memiliki hak atas harta yang berlebih di antara kami, karena harta itu harus diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi niki Pak, Kanjeng Nabi memberi contoh di dalam perjalanan pun demikian niki, supaya perjalanan ini barokah. Kalau ada perbekalan yang lebih harus diberikan kepada temannya. Kalau seperti itu Pak, perjalanannya akan barokah dan akan mencukupi. Niki termasuk Pak, di rumah kita diajarkan pada keluarga kita. Ini pasukan yang hebat itu ada di rumah kita. Nyen sewu Pak, niki nak modele ning omah niku nyeketem dhewe-dhewe. Bojone gegem, sing lanang gegem, sing wedok gegem. Nanti jadi petinju, Pak. Gelut iki. Iki dhuwitku. Sampean niku iki dhuwitku kok sampean pek. Wah. Mpun nak wis ku, sing lanangku, sing wedokku, anake kaku. Lagi ngoten niku. Mulane hati-hati niki tenggene keluarga ngoten, Pak. Mulane aja milik-milikan. Di rumah itu begitu. Suami naik apa istrinya kurang ya kasih. Kok istri duwe rezeki luwe, ya suami dikasih, anak-anak dikasih. Ajarkan di rumah-rumah kita ini berbagi, kita menggunakan memiliki barang seperlunya saja, lainnya nanti dibagi. Kalau duwe anak akeh ngeten iki Pak pengalaman. Duwe anak akeh ayo berbagi sama adik-adiknya. Nah, dibagi, Pak. Nek kenduren ujug nggo berkate siji anake papat. Mole. Nah, ngoten, Pak. Didum diketoki ngoten carane. Pake mboke gak usah mangan. Lho, tambah kualik dintekne. Iki dhewe nak tak wehne anakku gak cukup ya tak entekne lho. Model ngeten iki gak barokah. Temen gak barokah ngeten iki. Wau diajari wong tua niku berlatihlah untuk isar. Mengorbankan kepentingan dirinya sendiri dalam keadaan dia butuh. Enak rezeki teko nggih diwehne anake yesne bapak wis wareg kok. Ibu wis wareg. Padahal aslinya ya luwe. Mbujuk berarti nggih mbujuk mboten napa-napa. Tapi niku untuk memberi pelajaran kepada anak-anak kita. Latihlah di dalam keluarga kita itu untuk senantiasa mengorbankan urusan kepentingan pribadi kita untuk saudara-saudara kita, untuk satu keluarga kita. Ya, apalagi satu keluarga, Pak. Nah, sak keluargae gak gelem berbagi, bagaimana dengan orang lain? Masya Allah. Jangan tinggali dah. Pokoknya nak keluarga modele keluarga niku nak iki dhuwitku, iki nggonku, iki ku kabeh pun gak barokah. Masih ndek dhuwit akeh. Niku engko titenono masalahe mesti luwih akeh. Lane sing pun apa yang sudah kita berikan pada keluarga kita kasih ya. Masya Allah, saling memberi, saling kasih sayang. Kalau di rumah kita ini ada kasih sayang, maka yang di langit nanti akan menyayangi kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi,
yang di langit akan sayang kepada kalian. Nanti anak-anak kita juga diajarkan sayang jangan hanya pada keluarga kita, kepada tetangga. Sederhana mungkin anak kita punya mainan, tetangganya ada mainan, ya mungkin tetangganya pengen mainan anak-anak kita kasih, ajarkan anak-anak kita, ayo sama kawan-kawannya dipinjamkan. Nah orang kuat ngueh nih setidaknya dipinjamkan. Itu begitu Pak. Jadi dilatih untuk saling membantu di antara satu dengan yang lain. Nanti pada taraf berikutnya dilatih untuk membantu orang lain pada saat dia sendiri sangat keadaan butuh. Itu begitu. Pun ba'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin faqalat nasajtaha biyadi li akshukaha fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu faqala fulan uksuniha ma ahsanaha faqala na'am fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil majlisi summa raja'a fatawaha thumma arsala ilaihi faqala lahul qaumu ma ahsanta labisaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu. Niki ya la yaruddu sa'il faqala inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha inna ma sa'altuhu li takuna kafani faqala sal fakanat kafanahu rawahu Bukhari. Niki dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kain yang ditenun sendiri, ya. Seorang perempuan datang membawa sehelai kain yang dia tenun sendiri. Maka perempuan tadi berkata, saya telah menenun sendiri kain ini dengan tangan saya sendiri supaya panjenengan Rasulullah memakai. Ini saya hadiahkan kepada Rasulullah. Fa akhadhaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengambil apa yang telah diberikan dari hadiah seorang perempuan tadi muhtajan ilaihi, dan Nabi pada saat itu dalam keadaan membutuhkan kain itu, atau mungkin karena pada waktu itu Nabi nggak ada kain, posisinya musimnya dingin, maka Nabi mengambil apa yang ditawarkan hadiah dari seorang wanita ini. Ini Pak, Masya Allah. Jadi dulu sahabiah itu melihat Pak, Rasul ini kurang opo. Niku orang dadak ngenteni ya Kanjeng Nabi ngersakne nyuwun mboten. Nabi nyuwun teng kene Gusti Allah. Sahabat tanggap. Niku ngoten. Nah ini kita juga begitu Pak. Jangan nunggu orang itu njaluk bantuan. Kita harus tanggap. Terutama ya kepada orang-orang yang istilahnya orang-orang yang mulia di kampung kita, ini kita harus tanggap ya. Ini lagi perlu apa? Niku sahabat tanggap. Tidak hanya itu, dulu Nabi itu ketika malam hari mau keluar rumah, Zaid itu anak angkatnya tanggap Nabi itu butuh apa. Kalau malam hari langsung disiapkan airnya, karena nggak ada keran dulu di sana. Zaman Nabi gak ada pompa air. Ono ini mbone banyu. Niku sing nyiapne sinten? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu memuliakan Nabi seperti itu, tidak nunggu perintah sudah disediakan. Itu Masya Allah.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat seperti itu. Jadi sahabiah pun juga begitu, melihat Rasulullah butuh apa, maka segera sebelum Nabi berbicara, maka beliau sudah memberikan hadiah itu kepada Rasulullah SAW, dan Nabi dalam keadaan butuh. Maringi kula ngomong ini, maringi Pak Anies butuh apa ngono ya. Boten ya, kalau ini kita umum saja, insyaallah. Alhamdulillah Allah telah memberi kecukupan kepada saya, enggak usah. Lane dia nak nang pondok ngoten niku. Nang pondok niku mesti kanca-kanca santri rebutan natakne sandale kiai. Niku ngoten niku. Lane kita kalau bisa ya kita nanti ya kita berebut Pak natakne sandale jamaah mushola. Niku ngoten. Niku nanti rebutan enten hand sanitizer, ngecrotne hand sanitizer misalkan begitu. Jadi kita saling berebut untuk melayani orang lain. Inilah yang dicintai oleh Allah, bukan berebut untuk kepentingan diri sendiri, tapi berebutan untuk melayani orang lain. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah niku tasrif di budaya ning ngoten masyaallah ya. Alhamdulillah mriki nggih enten beras niku ambil gratis, monggo sing ada kelebihan segera isi nggih, berbagi kepada orang lain. Kita latihan berebutan untuk membantu orang lain, berebutan untuk melayani orang lain. Terus fakhraja ilaina wa inna izaru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika keluar kepada kami, dan pada saat itu kain yang diberikan oleh wanita tadi dipakai oleh Nabi sebagai sarung. Nah, Nabi niku termasuk nyenengne wong Pak. Kalau kita diberi hadiah pada orang lain niku dipakai hadiah niku, masih sampean gak seneng demi menyenangkan yang memberi. Kadang diwe wong ngwehi kaya ngene. Ngoten niku Pak. Kalau kita nu nyenengne wong diwehi yen jenengan enggo, apalagi dipakai di hadapan orang yang memberi. Niku termasuk menyenangkan orang lain. Kalau memang sampean enggak butuh, boleh, kemarin dalam hadis boleh disedekahkan kepada orang lain. Aja sampai diwe wong gak seneng diklembroke. Apa meneh disapu dilebokno sampah. Nauzubillah. Kadang-kadang wae dhewe ngoten Pak, diwe panganan gak seneng. Klimbrukne to mriku. Padahal tetangganya membutuhkan. Nah niki ngeten iki. Masya Allah. Maka Nabi pun memakai kain yang dihadiahkan oleh seorang wanita tadi. Maka seorang bertanya, uksuniha ma ahsanaha, faqala na'am. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya minta sarung yang sampean yang jenengan pakai ini. Nabi diberi hadiah sarung, dan sarungnya masih dipakai. Ada orang minta, ya Rasul, saya nyuwun sarungin jenengan niki lho. Dan Nabi mengatakan na'am, iya silahkan, dikasih sarung itu. Fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid Maraja fatawaha summa arsala ilaihi. Maka begitu ada di majelis itu, Nabi akhirnya pergi, ya, pulang, kemudian dilepas sarungnya tadi, kemudian beliau ganti yang lain. Kemudian sarung yang dipakai Nabi tadi diserahkan kepada orang yang meminta
tadi. Lho niku lho Pak, Masya Allah. Nabi juga memberi contoh. Sahabat itu ya kendel ya. Tapi memberi contoh Pak. Nabi itu kalau diminta enggak pernah ditolak. Padahal Nabi dalam keadaan butuh. Kelihatannya dalam cerita ini Pak, itu kainnya tebal. Musimnya dingin, Nabi sebetulnya saat itu sangat membutuhkan itu. Tapi karena ada orang minta, ya dikasih oleh Nabi. Faqala lahul qawmu ma ahsanta labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaihi. Kamu itu bagaimana toh? Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh dengan baju itu, kok kamu minta? Apakah kamu itu butuh terhadap pakaian itu? Summa sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu. Saya pun menasihati, jadi yang meriwayatkan hadis ini dia menasihati kepada orang tadi, kamu itu gimana toh? Nabi masih butuh kok kamu minta. Padahal Nabi masih membutuhkan. Maka orang tadi mengatakan, demi Allah, ma sa'altuhu li albasaha. Demi Allah saya minta kepada Nabi tadi. Sesungguhnya saya sendiri tidak butuh sebetulnya dengan pakaian tadi, sarungnya Nabi saya tidak butuh. Kamu tahu saya minta tadi yang dipakai Nabi tadi. Ini saya minta pada beliau untuk saya jadikan kafan kalau saya mati. Maka Sahal yang meriwayatkan hadis ini, fakanat kafanahu, betul ternyata ketika dia mati akhirnya dia dikafani dengan kain tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lho niki lho Pak. Wong njaluk niku di luar dugaan. Jane dhek gak butuh, tapi ternyata pengen dikafani dengan kain yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki lah jenenge tabarukan nggih Pak. Mengambil barokah. Itu boleh seperti itu. Jadi sahabat juga tabarukan dengan pakaian yang pernah dipakai oleh Kanjeng Nabi. Masya Allah, ini barokahnya. Pun sitok kas hari ngono. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin summa iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisiwayati wa hum minni wa ana minhum muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Asy'ari jika mereka dalam satu keadaan faraghazatuhum aw qarabal farahu. Jadi orang-orang Al-Asy'ari itu fil ghazwi, dalam satu peperangan, mereka ada yang kelebihan bekal, ada yang bekalnya kurang. Au qalla ta'amu iyalihi bil madinati. Jadi orang satu keluarga Asy'ariyah Al-Asy'ari, ini keluarganya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, itu apabila di dalam peperangan atau di dalam keluarga mereka ada yang lebih ada yang kurang, maka mereka mengumpulkan bekal-bekal mereka. Kalau dalam perjalanan kok satu rombongan, satu keluarga Asy'ari ini ada yang lebih ada yang kurang bekalnya dalam perjalanan, atau ketika di rumah ada yang lebih ada yang kurang, akhirnya apa? Dikumpulkan bekal-bekal itu menjadi satu, summa aqsamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisiwayati, akhirnya dikumpulkan di dalam satu wadah kemudian dibagi sama rata.
Fahum ini sebagian bagianku wa ana minhum, dan ini punya saya pun juga untuk mereka. Muttafaqun alaih. Dan ini pun kalau ceritanya atau gini keluarga bagus seperti ini Pak, saling berbagi. Nah ono sing kurang dan niku nanti dibagi untuk saudaranya. Ojo epeh-epehan. Nah epeh-epehan dijamin tidak barokah. Niku wingi pun kula critakne ya. Nah, wong tua mati ninggal warisan, nak oyok-oyokan titenono wong sing paling rakus lah engko cepet entek dhisik. Wis to entek dhisik. Soalnya nak wong rakus niku barokahe mesti dijupuk kalih Gusti Allah. Iki kan ngoten lah. Nak wong niku napa niku mboten njaluk, kemudian diwehi yang memberi ikhlas, yang menerima juga ikhlas niku diberkahi. Tapi nak njaluke ngoyok leh ngowehi kepeksa wis dicabut barokahe kalih Gusti Allah. Makane jok pisan-pisan wong niku modele ngoyok ngrebut ngehai wong to ra suwe entek nak wong model ngeten iki. Jadi sing apik iku berbagi, ada kelebihan bekal, kelebihan harta, kelebihan uang, kelebihan makanan kita bagi-bagi kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita bagi untuk mereka. Itu nanti akan menjadi simpanan buat kita, kelihatannya hilang habis tetapi sesungguhnya akan menjadi simpanan yang kita akan panen nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Enten cintang letah nak mboten karek nglakoni mawon nggih, monggo kula nggih belajar, jenengan nggih belajar. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.